Oke, jadi malam ini kita akan khususkan untuk membahas metode WKB atau nama lainnya adalah metode Wenzel, Kramers, dan Brillouin ya. Jadi ini adalah salah satu metode aproksimasi untuk yang bisa kita gunakan untuk mencari tingkatan tenaga suatu sistem ya, tapi melalui pendekatan semi klasik. Jadi di sini aku lihat PPT Pak Bekik tahun lalu di metode WKB ini sering dipakai untuk pencarian tenaga, terutama pada sistem kuantum yang tenaganya tinggi ya, dan rentang dari panjang sistemnya itu cukup kecil. Ini mungkin sama nanti konten PPT-nya, tapi untuk lebih paham ya, supaya kita lebih paham itu lebih baik kita langsung latihan soal ya, tapi nanti juga sekalian kita eh, bahas juga terkait apa sih gitu ya metode WKB ini dan bagaimana ya idenya dari penggunaan metode WKB itu sendiri. Nah, supaya seru ya, kali ini aku sebelum bahas soal UAS tahun 2022, ini aku sebenarnya pengen bahas ini. Ini lumayan menarik juga terkait penggunaan metode WKB dalam sistem osilator harmonik ya. Tapi supaya lebih seru, kita di sini coba pakai soal on MIPA ya. Kita pakai soal on MIPA aja. Ya, sekali-kali kita pakai soal Olimpiade. Jadi aku menemukan satu soal, ya ini tingkat nasional tahun 2021 yang pakai mengaplikasikan metode WKB. Mari kita cek. Oke, ini dia. Kita akan coba bahas ini. Nanti sekalian jalan ya idenya. Ini soal. Jadi di sini diketahui ada suatu partikel bermassa M yang bergerak sepanjang sumbu X ya. Jadi ini kasus soal potensial satu dimensi yang terjebak pada wilayah dengan potensial yang ditampilkan pada soal ini ya. Jadi Vx itu V0 mutlak X per A untuk X eh, kurang dari sama dengan A, dan V0 untuk X mutlak X lebih dari sama dengan A. Dengan konstanta-konstanta yang didefinisikan untuk V0 itu adalah suatu konstanta positif dan A juga konstanta positif. Jadi ini sebenarnya akan mengarah kepada metode WKB karena kita lihat di sini fungsi eigennya yang didekati dengan fungsi keadaan ini tuh mirip seperti pendekatan metode WKB ya kalau dilihat dalam PPT-nya ya Pak Bekik. Jadi mirip-mirip ya. Nanti bentuknya ada bentuk AX ya, A sebagai fungsi X dikenai dengan eksponen pangkat IVX ya. Nah, dengan AX dan VX adalah dua fungsi bernilai real sedemikian rupa. Jadi di sini kita ada pendekatan ya. Turunan kedua AX itu kita anggap nol ya, karena sebenarnya AX di sini itu untuk merepresentasikan perubahan fungsi gelombang untuk sepanjang X, dan kita lihat di sini bahwa karena metode WKB itu digunakan pada sistem yang tenaga eksitasi tinggi, ketika kita lihat fungsi gelombangnya ini adalah fungsi gelombang yang merupakan fungsi yang berubah secara kecil ya, slowly varying function, dan kita bisa anggap bahwa turunan kedua A di sini atau B di sini itu sama dengan nol. Dan di sini juga ada persyaratan kuantisasi ya untuk sistem kuantumnya. Ini syaratan.
kuantisasi. Jadi di sini mulai ada idenya ya. Idenya itu kita menggunakan syarat kuantisasi untuk menentukan tingkatan tenaga dari suatu sistem kuantum. Nah, di sini kita lihat dulu pertama soalnya. Jadi kita diminta untuk mencari penurunan rumus ya. Selanjutnya untuk dari poin A di sini yang kita diminta untuk menentukan AX dan VX sebagai fungsi VX, itu kita pakai nanti untuk poin B untuk mencari kuantisasi energi ya, atau tingkatan tenaga sistem kuantumnya ini eh, dinyatakan dalam bilangan kuantum N ini melalui persyaratannya. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita coba kerjakan untuk A. Jadi bagaimana cara kita mencari bentuk AX dan VX sebagai fungsi potensial dan energi ya? Jadi ide kita di sini kan metode WKB itu kita pakai untuk menyelesaikan sistem kuantum yang tidak gayut waktu, alias di sini persamaan Schrödinger. Untuk sistem kuantum ini ya kita pakai sistem persamaan Schrödinger yang tak gayut waktu ya, minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi dx kuadrat plus vx psi sama dengan e psi ya. Nah selanjutnya kita lakukan sedikit pengubahan ya di sini ya, pengubahan. Jadi kita bagi dengan dua, ini kita bagi dengan 2M per H bar ya. Tapi sebelumnya kita geser dulu E-nya. Ini H bar kuadrat per 2M. D kuadrat psi dx kuadrat plus Vx min E ya. Psi. Nah, ketika sudah sampai sini, ini kita bagi dengan 2M. Jadi D kuadrat psi dx kuadrat minus 2M per H bar kuadrat Vx min E psi sama dengan 0 ya. Ini minusnya tak tukar ya. Ini jadi D kuadrat psi dx kuadrat plus 2M per H bar E min Vx psi sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita geser, kita pindah sukunya ya. Kita pindahkan sukunya di halaman selanjutnya saja. Ini nanti akan menjadi D kuadrat psi dx kuadrat sama dengan minus ya 2M per H bar kuadrat E min Vx psi. Nah, di sini kita anggap ya, kita anggap 2M E min Vx ini sebagai P ya. Jadi bisa tersederhanakan jadi D kuadrat psi dx kuadrat sama dengan minus P kuadrat per H bar kuadrat E min Vx psi. Oke, selanjutnya kita kan akan menyatakan AX dan VX sebagai fungsi dari potensial dan energi. Nah, sedangkan kita tadi diberikan bahwa psi itu adalah AX dan VX ya. Jadi kita cari bentuknya dengan kita turunkan 2 kali. Harapannya kita turunkan 2 kali, kita dapatkan ekspresi untuk A dan V yang dinyatakan dalam P kuadrat, atau P kuadrat ini sudah mengandung E dan V gitu. Nah, kita pelan-pelan ya. Jadi di sini dengan psi itu adalah AX E min I I IVX ya, IVX. Atau tak singkat aja jadi A, E, min, IV gitu ya. Kita sudah definisikan bahwa A dan V adalah suatu fungsi yang bergantung pada X. Nah, kita hitung turunan pertamanya, dx, psi dx adalah ya turunan dari A aksen, E min IV, ditambah turunan dari ini ya. Nah, ini jadi minus. Turun ya, minus I V aksen A, E, min, IV. Oke, terus kita sudah dapatkan turunan pertama.
Lalu kita hitung saja turunan keduanya. Oke, jadi di sini D kuadrat C dx kuadrat. Nah, ya ini karena udah malam, nanti mohon koreksi apabila aku salah ngitung ya. Oke, kita turunkan ini. Jadi A aksen turunan kedua A ya terhadap X, ini maksudnya EIV ditambah, sekarang kita turunkan yang suku di sini ya. Ini jadi minus ya. Minus IV aksen A aksen E min IV. Nah, kemudian ini sekarang kita turunkan minus IV double aksen A E min IV ditambah turunan ini minus lagi IV IV aksen A aksen E min IV. Terus kemudian kita turunkan yang di sini, yang di atas pangkat eksponen ini. Jadi ini minus I dikalikan I ya. Oh, minus I dikali minus I, sorry. I kali I kan min 1 kali 1 ya, min 1 ya. Minus V aksen kuadrat, ya, karena ini ada 2, turun gitu. A, E, min IV gitu. Oke, melalui persyaratan tadi ya, di sini turunan kedua A atau A double aksen itu kita sama dengan kan 0 ya. Jadi ini hilang ya karena 0. Ini syarat, ini karena kondisi ya. Pendekatan D kuadrat AX dx kuadrat mendekati 0 ya. Nah, terus kemudian kita bisa susun ulang ya persamaan turunan kedua ini supaya lebih sederhana dulu. Ini tak keluarkan dulu pangkat minus IV-nya karena ini ada di semua suku ya. Ini ada 2 ya. 1, 2 ya. Minus 2I V aksen A aksen ditambah dengan ini I V double aksen A minus V aksen kuadrat A. Kita dapatkan ungkapan turunan kedua fungsi gelombang terhadap X. Selanjutnya kita sini dapatkan ya. Ini dapatkan persamaan persamaan 2 gitu aja. Terus yang ini tadi adalah persamaan 1 gitu. Berarti apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah substitusi ya. 2 ke 1. Sekarang kita substitusikan bentuk ini. Kita copy dulu. Yang ini tadi akan sama dengan minus P kuadrat per H bar kuadrat. Ini psi ya, berarti A, E, min, IV ya. Nah, ini kita bisa coret ya, hilang. Oke, kita dapatkan minus 2I V aksen A aksen plus I V double aksen A min V aksen kuadrat A sama dengan minus, atau gini langsung tak pindah ya, minus P kuadrat per H bar kuadrat A sama dengan 0. Nah, supaya triknya gimana cara kita untuk mencari fungsi V, X, V sebagai fungsi energi dan potensial ya, serta mencari A sebagai fungsi energi dan potensial itu gimana? Jadi kan ini ada turunan pertama A, turunan kedua untuk V ya. Jadi kita pisah ya. Pisah. Di sini kan kelihatan, di sini ada bagian realnya ya, dan di sini ada bagian imajiner. Jadi kita pisah bagian real dan imajiner. Kita pisah. Nah, kita dapatkan bagian realnya ya. Kita bagian realnya kita peroleh ini ya, minus V aksen kuadrat A min. Oh, ini plus ya. Sorry, ini plus
P kuadrat per H bar kuadrat A sama dengan 0. Dan kita dapatkan bagian imajinernya adalah V double aksen A ditambah minus ya, dikurangi 2 V aksen A aksen. Ini juga sama dengan 0 ya. Kenapa ya? Karena 0 ditambah 0 ya, 0 gitu kan. Jadi kita samakan bagian realnya, kita sama dengankan 0, dan kita samakan 0 untuk bagian imajinernya juga. Nah, ini adalah bentuk yang cukup bisa kita otak-atik lagi sebenarnya, bagian imajinernya ya. Jadi kan kita peroleh tadi bagian imajiner, V double aksen A minus 2 V aksen A aksen ya. Ini benar ya? Balik. Ini, oh, oh benar-benar. Ini sama dengan 0 ya. Hmm. Apakah ada perhitunganku yang salah di sini? Belum ada ya? Oke, di sini ini bentuk apa ini? Ini kita curigai ya. Ini memiliki sebentar. Oh, bagian imajinernya plus ya. Ada salah waktu hitung kah? Seharusnya plus ini. Sebentar. Di sini minus 2i ya. Tadi ketika kita turunkan minus ini bagian imajinernya. Terus ini bagian realnya. Hmm, adakah? Oh ya, ini minus semua ya. Ini minus semua. Di sini ini minus semua. Kenapa plus ya? Ini minus semua, sorry. Nah, kelihatan ya salahnya ya. Ini minus semua. Di sini minus semua ya. Oke, nah minus minus ini juga minus. Berarti plus ya. Ini minus minus kan kalau tak kali min satu di kedua ruas jadi plus semua ya. Ini kita bisa ubah dalam bentuk d dx v aksen a ya, v aksen a kuadrat ya, sama dengan 0 ya. Jadi benar nggak? Jadi v aksen a ini di sini kalau misalkan tak turunkan ya v aksen, oh ini a-nya nggak kuadrat ya. Oke, apakah ini a-nya kuadrat ya di v double aksen ya? Enggak ya? Hmm. Ini kok jadi kebanyakan salah ngitung ya? Hmm. Oh ya, nanti kan ujung-ujungnya dibagi dengan A ya. Dibagi dengan A, nanti bisa hilang. Jadi ini kan harusnya kalau diturunkan dulu, jadi V aksen A kuadrat ditambah 2A, A aksen, V aksen sama dengan 0. Nah, ini kalau tak bagi A, ya, ini tak bagi A, jadi V aksen. Nah, jadi bentuk yang ini ya. Oke, kita tahu bahwa turunan sama dengan 0, berarti fungsi V aksen A kuadrat ini adalah suatu konstanta ya. Dan A kuadrat di sini kita bisa tuliskan dengan C per V aksen, atau A itu adalah, ya ini jadi konstanta lagi ya. Ini konstanta kuadrat gini aja supaya enak ya. Ini berarti C dibagi dengan akar V aksen. Nah, pertama kita dapatkan ini dulu. Nah, terus selanjutnya kita evaluasi bagian realnya. Kita evaluasi bagian realnya. Tadi kita peroleh bagian realnya adalah ini.
Bagian realnya adalah minus V aksen kuadrat dikali A. Eh, jadi kita bisa keluarkan ya, A-nya kita bisa faktorkan keluar, minus V aksen kuadrat plus P kuadrat per H bar kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa peroleh ya, bahwa minus V aksen kuadrat plus P kuadrat per H bar kuadrat sama dengan 0 ya. Kita bagi A untuk kedua ruas. Nah, sehingga kita bisa peroleh bahwa V aksen kuadrat adalah P kuadrat per H bar kuadrat. Ya, ini jadi pindah ke sini minus, minus sama-sama minus, ya, jadi plus. Sehingga kita bisa peroleh di sini bahwa V aksen adalah ya plus minus ya akar P kuadrat per H bar kuadrat alias P per H bar. Oke, ini kan adalah bentuk dV dx ya. Kita integralkan dV sama dengan plus minus P per H bar dx. Nah, ini kan P ini adalah suatu fungsi X ya sebenarnya ya. Karena tadi mengandung potensial juga. Potensialnya itu potensial yang bergantung pada X. Kita integralkan kedua ruas. Jadi kita peroleh V sama dengan plus minus seper H bar ini keluar integral Px dx. Nah, kita peroleh ya ungkapan V sebagai fungsi E dan V. Jadi ini adalah bentuknya ya, secara eksplisit lagi, plus minus per H bar, P itu adalah akar 2M E min Vx dx. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, sekarang untuk yang A. A itu tadi kan kita tahu ya, A itu adalah C per akar V aksen. Nah, sedangkan kita tahu tadi V aksen adalah ini ya, V aksen P per H bar ya. Karena di sini dalam akar ya plus ya. P per H bar atau akar H bar kali C dikalikan akar P. Nah, di sini kan adalah konstanta ya. H bar konstanta, C konstanta, ini jadi konstanta baru di per akar 2M E min Vx. Nah, kita dapatkan A sebagai fungsi E dan V. Jadi D di sini adalah suatu konstanta yang ya konstanta sembarang ya, yang mengandung H bar di sini. Nah, kita sudah berhasil menjawab yang bagian A. Jadi di sini kita akan menentukan A dan V sebagai fungsi dari V dan E. Nah, lalu nanti tambahan aja. Jadi fungsi gelombang awalnya itu kita bisa bentuk sebagai D per akar 2M E min Vx ya. Dikalikan E pangkat minus I V ya. I per H bar integral Px dx. Ini adalah ungkapan fungsi gelombang pada metode WKB ya. Fungsi WKB. Nah, tapi di sini mungkin selingan dulu sebelum menjawab nomor B. Sebelum menjawab nilai kuantisasinya, kuantisasi energi. Jadi aku di sini mengambil dari catatannya Mas Abdur ya. Di sini aku sudah minta izin. Jadi semoga tidak ada masalah pelanggaran hak cipta ya. Jadi ketika kita lihat ceritanya di sini ya, itu nanti akan punya masalah sebenarnya untuk metode WKB ya. Ini tadi mirip ya bentuk fungsi gelombangnya ya. Jadi ada masalah ya. Jadi masalahnya di sini itu adalah ketika nanti kita dihadapkan ya. Ini masalah metode WKB. Itu nanti ketika kita dihadapkan oleh suatu potensial ya. Ini sebagai fungsi X. Misalkan partikelnya punya energi sekian. Ini partikelnya ada di sini. Jadi kalau metode WKB itu kan adalah metode yang melakukan pendekatan ada klasik-klasiknya.
di sini daerah sini kan Oke, maaf ya tadi nggak tahu kenapa Zoomku update sendiri terus ini tadi malah jadi anu terlempar ya. Lanjutkan ya. Tadi masih sampai sini ya. Masih sampai sini. Jadi pada masalahnya itu di dalam metode WKB itu di daerah di antara daerah yang di turning point ya ini namanya ya. Ini karena apa classically prohibited ya? Karena daerah sini itu adalah daerah ketika potensialnya itu lebih dari energi partikel. Seharusnya secara klasik ya partikelnya nggak boleh ada di daerah sini gitu. Nah, di masalah di turning point ya. Jadi di masalah di turning point karena kita lihat tadi fungsi gelombangnya ya bentuknya seperti ini. Ketika pada daerah turning point atau E sama dengan V, ya ini nol ya akan muncul pembagian dengan nol di sini. Ini masalah di sini. Masalah bagi si WKB-nya tadi yang telah kita peroleh tadi. Ini masalah di sini. Nah, caranya di sini akhirnya akan dilakukan eh, suatu trik ya, suatu trik untuk menghubungkan di daerah klasik dan di daerah kuantum tadi ya. Jadi menggunakan persamaan koneksi. Jadi kita ubah sedikit bentuk bentuk fungsi gelombangnya dan terus kemudian nanti kita selesaikan dengan persamaan Schrödinger pada daerah turning point di sini. Tapi sayangnya penyelesaian atau trik yang dilakukan di sini itu lumayan rumit dan melibatkan fungsi Airy di sini. Nah, fungsi Airy di sini ya singkat cerita akhirnya bisa diperoleh rumus koneksinya dan akhirnya di sini juga diperoleh fungsi gelombang pada sekitar titik balik ya. Jadi kita ingin buat supaya fungsi gelombang kita di sini itu kontinu di daerah turning point. Jadi ini adalah ungkapan fungsi gelombang di daerah yang diperbolehkan secara klasik ya, di daerah bawah tadi.
Dan ini adalah ungkapan fungsi gelombang di setelah atau di atas turning point atau di daerah yang classically prohibited gitu. Itu ceritanya gitu. Jadi diselesaikan dengan rumus koneksi. Ini melibatkan fungsi Airy. Tapi bagi yang mau lihat detail ya, ini aku nggak bisa bagikan catatannya Mas Abdul karena belum izin. Ini kalian bisa lihat di buku Griffith. Ini sebenarnya mirip ya, apa yang ditulis sama Mas Abdur dengan yang di buku Griffith ya. Nah ini, di bagian The Connection Formula bagian 9.3, di part 2, bab 9.3. Ini nanti diceritakan secara detail juga di sini. Jadi singkat cerita begitu. Nah selanjutnya kan tadi WKB, itu kan diminta untuk mencari energi, cari energi ya. Nah, tapi kan tadi kita di sini sudah mendapatkan ungkapan V ya. V yang mengandung energi di sini. Nah, jadi cari energinya itu dari sembarang sistem kuantum. Cari energinya itu dengan caranya pakai V tadi. V yang sudah kita definisikan itu mengandung suatu energi ya, 2M E min Vx di sini, Vx dx. Jadi energinya itu bisa pakai ini. Nah, V ini nanti akan berbeda-beda nilainya untuk setiap sistem yang kita tinjau. Jadi di sini melalui proses kuantisasi nanti diperoleh ya. Jadi di PPT sebenarnya juga ada cara kuantisasinya untuk sistemnya ya. Jadi ini ada penyelesaian sistemnya. Nah ini nanti akan diperoleh persyaratan kuantisasi. Tapi cepat aja ya supaya nanti bisa langsung dapat bentuknya. Persyaratan kuantisasinya gimana caranya? Proses kuantisasinya kita bisa langsung pakai eh, rumus cepat ya. Ini rumus cepat ya. Rumus cepat. Ini maksudnya tanpa kita harus menurunkan dulu gitu. Jadi ketika kita bertemu sistem dengan dua klasikal turning point ya. Atau ini maksudnya ini untuk sistem satu dimensi ya. Jadi dua classical turning point ini maksudnya adalah sistem dengan dua tembok yang halus gitu. Ini maksudnya dua soft walls. Jadi contohnya ya osilator harmonik gitu. Jadi di sini masih bisa didefinisikan eh, titik baliknya. Jadi di sini di daerah misalkan di sini minus X1, di sini adalah X2. Nah, di sini akan memenuhi persyaratan kuantisasi V sama dengan N plus setengah Pi, Pi aja. Karena di sini ada seperhabarnya ya. Ini N berjalan dari 0 sampai seterusnya dengan kelipatan bilangan asli, bilangan positif ya ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi nanti ketika kita bertemu dengan sistem yang memiliki dua classical turning point, kita bisa cari energinya. Jadi energi itu bisa dicari melalui ya ini dari minus X1 dari turning point pertama sampai turning point kedua akar 2M E min Vx ya. Nanti tergantung potensialnya bentuknya seperti apa tinggal disubstitusi. Nah, itu nanti kita bisa dapatkan N plus setengah Pi. Nah, dari sini kita dapat E dengan menghitung integral ini. Nah, terus nanti ada lagi kasus.
kasus satu classical turning point dan satu potensial infinite. Jadi misalkan ini contoh sistemnya sistem half harmonic osilator atau sistem osilator harmonik yang setengah gitu. Misalkan di sini Vx-nya tak hingga di 0, ya, misalkan Vx itu tak hingga di X kurang dari 0, dan bentuknya adalah setengah M omega kuadrat X kuadrat di X lebih dari 0 ya. Nih, ini ada satu classical turning point ya di sini. Ini turning point-nya di X2 gitu. Ini X1 ya. Ini adalah satu penghalang tak hingganya. Ini nanti persyaratan kuantisasinya memenuhi N plus 3/4 pi. Jadi nanti untuk penyelesaian E-nya bisa diperoleh dari integral dari X1 ya di sini ya. Misalkan dari titik balik atau dari titik potensial tak hingganya ke titik balik klasiknya ya. Di sini akar 2M E min Vx dx ya. Ini sama dengan 3 N plus 3/4 pi. Dengan N itu jalannya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus kemudian ada kasus lagi. Atau ini nanti half harmonic osilator, atau nanti ada contoh lain setengah potensial step gini ya. Jadi ini potensialnya tak hingga, tapi di sini nilainya V0 gitu. Ini contohnya. Terus kemudian di sini ada dua penghalang ya, atau dua potensial tak hingga, dua potensial infinite ya. Jadi misalkan sumur potensial tak hingga, tapi di tengahnya diganggu. Misalkan ini fungsinya kuadratik. Ya, ini dari X1, X2 ya. Ini infinite semua ya, V-nya. Tapi di sini V-nya Vx gitu. Ini cara kita carinya, ini memenuhi persyaratan kuantisasi NP. N itu jalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, energinya bisa kita cari dari melakukan perhitungan dari potensial tak hingga di kiri ya, sampai yang di kanan, 2N E min Vx ya. Vx-nya berarti kan Vx di sini ya. Nanti tergantung bentuk Vx-nya kuadratik atau linear gitu bisa, atau terserah soalnya dx sama dengan np gitu. Nah, di sini kan di dalam soal yang sudah kita pakai ya di nomor B itu sudah dikasih tahu di sini persyaratan kuantisasi untuk V-nya itu adalah n plus setengah pi. Berarti ini adalah kasus untuk sistem kuantum dengan dua classical turning point. Karena kita lihat di sini bentuk. Kita sekarang mulai kerjakan yang B ya. Nah, di sini bentuknya, bentuk potensialnya itu bisa kita lihat. Kan gini ya. Ini kan kalau fungsi mutlak itu bentuk potensialnya seperti ini kan. Ini sampai A ya. Ini batasnya A. Ini min A, di sini A. Nah, terus di sini, di saat X0 katakanlah ya, itu titik baliknya, ini min X0 gitu. Jadi partikelnya ada di sini ya energinya. Energinya sama dengan Vx0 ya. Dan di sini batas energinya adalah V0 gitu. Jadi di sini ya, kita ingin mencari bentuk tingkatan tenaga dari sini. Nah, ya ini kita tinggal pakai saja ya. Tadi persyaratan kuantisasinya adalah N plus setengah Pi, Pi aja ya, N plus setengah Pi. Oke, ya. Ini sudah. Lalu kita di sini cara cari energinya, ini kan cari tingkatan tenaga ya.
cara kita cari energi tingkatan tenaganya, kita Vx0 berarti kan adalah integral dari minus X0 kan sampai X0 sini untuk sistem 2M E min Vx dx. Nah, tapi di sini Vx0-nya memenuhi persyaratan kuantisasi. Ini contoh potensial yang memiliki dua classical turning point. Jadi persyaratan kuantisasinya itu. Oke, kita selesaikan. Jadi di sini ya, Vx0 itu berubah jadi n plus setengah pi, ini seperhabar ya. Pi habar itu langsung tak pindah aja, itu sama dengan min x0 sampai x0 untuk integral 2m Nah, potensialnya di sini apa gitu kan? Potensial yang ada di sini itu tadi adalah V0 mutlak X ya, per A dx. Oke, di sini kita berhadapan dengan bentuk integral yang melibatkan fungsi mutlak ya. Tapi sebelum itu kita nanti pakai bantuan ya. Jadi di sini kita pakai bantuan supaya menyederhanakan bentuk integralnya ini. Jadi kita definisikan energi yang ada di sini dulu. Sebelum kita lanjut kerjakan ya, kita definisikan dulu energi di titik baliknya. Energi di titik balik gimana? Jadi kan berarti energi di titik balik kan adalah Vx0 ya. Berarti V di sini, di sini itu adalah V0 X0 per A ya. Ini juga ya di sini ya. V0 ya ini kan sebenarnya mutlak ya. Mutlak min X0 per A. Atau di sini V0 X0 per A ya. Tetap sama ya. Karena di sini fungsi mutlak ya. Ini tetap sama. Ini juga V0 X0 per A. Oke. Berarti kan kita bisa nanti ganti ya. X0 itu adalah E dikali A per V0. Nah, nanti kita sederhanakan itu. Oke, sekarang kita bisa lanjut kerjakan integralnya dulu. Nah, sebelumnya di sini ini tak hilangkan aja. Kita hitung fokus ke integralnya ya. Di sini melibatkan fungsi mutlak terus gimana ya? Nah, jadi kita definisikan saja fungsi mutlak itu definisinya apa sih gitu. Mutlak X kan adalah sama dengan X ketika X-nya itu lebih dari 0 kan? Dan ini adalah min X sebagai ketika nanti X kurang dari 0 di sini. Kenapa di sini ada minus ya? Karena untuk menjamin ketika nanti nilai X-nya negatif ya min 1 gitu, ini masih ada minus supaya nilainya tetap positif gitu. Jadi di mana-mana mutlak X itu nilainya selalu positif. Ya berarti integralnya kan ya, nanti ngikutin ini. Jadi ini sama dengan dia nilainya minus X di X kurang dari 0 ya. Berarti nanti kita pisah aja integralnya dari minus X0 sampai 0. Nah, di daerah negatif kan ini. Di daerah negatif berarti X-nya adalah minus X. Berarti ini minus minus. Jadi plus ya. V0X per A dx ditambah dengan kita pisah dari 0 sampai X0 ya. Jadi kan nanti sama aja. Nah, tapi di sini X-nya adalah plus X. 2M E plus, minus ya. Minus V0X per A dx. Kita coba kerjakan yang ini dulu. Yang sebelah kiri. Kita coba kerjakan yang di sebelah kiri. Kita lakukan substitusi ya. Substitusi U sama dengan 2ME minus plus ya 2M V0X per A. Jadi kita ganti ini semua jadi U gitu. Jadi nanti tinggal integral akar U gitu. Karena enak ya, karena kita kalau turunkan U terhadap X ya
tinggal 2M V0 per A aja, gitu kan. Nah, sedangkan batasnya ya, cek batas di X sama dengan 0, maka U adalah, ya ketika ini 0, ya berarti tinggal 2M E. Dan ketika X sama dengan min X0 atau X sama dengan minus X0 tadi adalah apa? EA per V0, berarti ini adalah U-nya nanti jadi 2ME minus 2M V0 EA per 2 EA ya per A per V0 gitu. Ini hilang, coret, 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 coret. Ya ini 2ME minus 2ME ya, ini 0. Berarti nanti untuk integral yang ini, minus X0 sampai 0 untuk akar 2M E min plus V0 X per A dx itu bisa kita ganti jadi ini 0 ya. Dan kemudian sampai 2ME akar U. Nah, DU tadi adalah, ini masih kurang dx ya. Atau dx di sini adalah DU dikali A per 2M V0. Nah, ini kita keluarkan aja langsung. Sorry, pakai putih aja. A per 2M V0 ya. Oke. Terus DU. Kan gampang ya integralnya ya. Ini jadi A per 2M V0. Ini U pangkat setengah ya. Diintegralkan jadi U pangkat 3/2 per 3/2. Dari 0 sampai 2 ME. Nah, ini nanti jadi apa? 2/3 ya, dikali A per 2M V0. Ini adalah, ya tinggal 2M E pangkat 3/2. Ini hasil integralnya ini. Nah, nanti juga dapat dibuktikan ya. Ini langsung aja. Ini mirip sebenarnya ya. Yang ini nanti juga hasilnya adalah ini. Hasilnya sama dengan integral di suku kiri. Di sebelahnya ya. Jadi hasilnya sama ini nanti. Berarti kita bisa dapatkan ya, ini coret ya. Ini kita peroleh 2 ya. Jadi kan tadi integralnya kan jumlahannya 2A per 3 MV0 2ME 3/2. Ini sama dengan N plus setengah pangkat kali B gitu. Oke, ya sudah 2ME pangkat 3/2. Nah, ini kita bisa cari ya, ini langsung EN aja karena ini sudah ada N-nya ya. Ini adalah 3M V0 per 2A N plus setengah Pi. Nah, berarti 2ME dikali N adalah ini semua 3M V0 per 2A N plus setengah Pi pangkat berapa? Supaya hilang kan ini nanti ini tak pangkatkan 2/3 ya. Ini juga tak pangkatkan 2/3 supaya ini pangkatnya hilang kan. Ini coret-coret coret-coret gitu kan. Ini berarti pangkat 2/3. Nah, berarti tingkatan tenaga ini langsung tak kasih hijau. Tingkatan tenaga untuk sistem potensial satu dimensi ini itu ternyata bisa kita rumuskan sebagai 1/2M 3M V0 per 2A N plus setengah Pi pangkat 2/3. Ini adalah tingkatan tenaga dari suatu sistem potensial satu dimensi dengan ya potensialnya itu tadi suatu nilai mutlak ya. Dengan metode BKB kita bisa peroleh. Tapi sebenarnya di sini belum selesai ya. Di sini masih diminta untuk menyatakan
En dalam E0 ya. Ini N-nya jalannya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini kalau kita nyatakan dalam E0, E0 itu kan berarti N-nya sama dengan 0 ya. Berarti E0 sama dengan, ini tinggal diganti 0 aja, 1/2M, 3 MV0 per 2A kali setengah I pangkat 2/3 ya. Atau ya nanti kita bisa eh, pisah ya En tadi. Jadi ini mau lihat ya, En itu berapa kali lipatnya E0 gitu maksudnya. Kan bisa tak pisah jadi 1/2M ya, di sini 3M V0 per 2A dikalikan oke, di sini Pi pangkat 2/3 ya, di sini dikalikan N plus setengah pangkat 2/3. Nah ini di sini adalah E0 ya, tapi kan di sini masih ada 1/2 ya. Jadi di sini harus tak kalikan 2 pangkat 2/3. N plus setengah pangkat 2/3. Ini adalah En ketika dinyatakan dengan E0. Jadi ternyata En itu adalah kelipatan E0 dikali 2 pangkat 2/3 dikalikan N plus setengah pangkat 2/3. Jadi begitu untuk poin B kita sudah dapatkan ya. Ini poin C ini sebenarnya nanti tinggal diotak-atik secara aljabar biasa ya. Gampang. Nanti untuk C sebagai latihan. Latihan mandiri. Ya, jadi kapan lagi ya kita bisa latihan dari soal ONMIPA, soal Olimpiade. Ya, jadi gitu ide dari mencari tingkatan tenaga di metode WKB. Jadi pertama ya cara untuk mencari energi. Jadi tak rangkum di sini aja. Cara cari E di WKB itu cara pertama itu tinjau sistem. Apakah dia punya 2 classical turning point? Apakah dia punya classical turning point-nya cuma satu tapi ditambah satu potensial tak hingga V tak hingga, atau sistemnya itu punya 2 potensial tak hingga. Nah, selanjutnya dari situ kita langsung anu aja pakai persyaratan kuantisasi V berdasarkan sistem. Nah, terus selanjutnya cara ketiga kita evaluasi integral ya, ini X1 X2 dari 2M P min Vx dx sama dengan V ya. V ini tadi adalah persyaratan kuantisasinya untuk cari E. Jadi di sini tak kasih keterangan X1 dan X2 itu adalah batas turning point-nya. Atau ini lokasi gitu. Jadi kita integralkan dari lokasi turning point kiri ke kanan ya. Untuk cari E. Jadi simple ya. Cara cari energi di metode WKB simple aja. Kita tinjau sistemnya, tahu sistemnya apa, tahu persyaratan kuantisasinya, kita hitung integral. Selesai. Jadi cara-cara variasional, cara-cara eh, perturbasi orde 1, WKB itu sebenarnya tidak simpel. Cuman nanti memang kadang kita bertemu integral yang rumit aja. Yang bikin nggak simpel dihitung integralnya lagi-lagi. Di sini masih ada setengah jam, kita coba kebut untuk kerjakan ini ya. Jadi di sini ada suatu sistem osilator harmonik yang tidak selaras ya. Di sini ini soal UTS.
Ya soal UTS 2022. Jadi ada bentuk potensialnya gini ya. Vx itu adalah punya dua nilai, setengah M omega 1 X kuadrat untuk X kurang dari sama dengan 0, dan setengah M omega 2 X kuadrat untuk X lebih dari 0. Ya, jadi kira-kira nanti bentuk potensialnya seperti ini. Sorry ngebut ya. Ya, jadi ini kan omega 1 kan nggak sama dengan omega 2 ya. Kasusnya kita tinjau secara umum omega 1 tidak sama dengan omega 2 ya, berarti nanti di kiri kanan itu nanti akan berbeda tingkat parabolanya ya, grafik parabolanya. Misalkan yang di kanan gini, yang di kiri gini, yang di kanan parabolanya melebar. Ini osilator harmonik yang tidak selaras ya, asimetrik harmonik osilator. Ini Vx-nya setengah M omega 1 X kuadrat, ini Vx-nya setengah M omega 2 X kuadrat. Nah, di sini langsung tingkat tenaga sistem menggunakan WKB. Kita lihat ini sistem dengan dua klasikal turning point. Berarti persyaratan kuantisasi untuk V tadi adalah N, lagi-lagi N plus setengah Pi. Terus kemudian kita definisikan turning point-nya misalkan di sini. Kita cari garis lurus gini, tarik garis lurus, horizontal. Nah, terus di sini ini adalah turning point-nya. Ya, misalkan di sini, karena ini omega 2 ya, ini X2 gitu aja. Ini 0 ya. Di sini, ini turning point-nya adalah min X1. Berarti kan tadi kita harus integralkan untuk cari E, kita integralkan dari min X1 sampai X2 akar 2M E min Vx dx sama dengan N plus setengah Pi. Ini seperhabar. Nah, di sini kita pakai bantuan ya. Energinya di sini berarti adalah ya Vx2 kan? Atau energi di sini adalah setengah M omega 2 X2 kuadrat. Dan energi di sini adalah Vx1 kan? Di sini Vx1 kan? Karena di sini V min X1 gitu. Ya, tapi karena di sini kuadrat ya, X-nya, jadi nanti sama aja. Ini E-nya adalah setengah M omega 1 X1 kuadrat. Ini nggak ada minusnya ya, karena kuadrat itu ya fungsi genap ya. Jadi kalau minus ya sama aja seperti ini. Begitu. Ini nanti untuk membantu kita menyederhanakan integralnya sebenarnya. Terus apa yang akan kita lakukan? Karena di sini Vx itu berbeda ya, dari sini-sini ke sini-sini. Jadi kita pecah lagi integralnya. Jadi karena kita bertemu dengan dua potensial yang berbeda, kita pecah. Jadi dari min X1 sampai 0, ini kan berarti adalah 2M E min setengah M omega 1 X kuadrat dx ditambah integral dari 0 sampai X2 2M E min setengah M omega 2 X kuadrat dx sama dengan N plus setengah Pi. Ini karena habarnya tak pindah ke sini jadi pi habar gitu. Ini sebenarnya ada seperhabar ya. Ini kan bentuk integralnya gimana ya? Integralin ada fungsi kuadrat di dalam akar gitu. Nah, kita pakai bantuan ini tadi di sepanjang ini, di sini lebih utamanya E itu adalah, jadi misalkan kita hitung ini dulu. Kita hitung X1 0 itu integralnya adalah 2M. Nah, E-nya ini bisa kita ganti dengan ini setengah M omega 1 X1 kuadrat minus setengah M omega 1 X kuadrat dx. Kan bisa tak keluarin ini. Ini jadi
Ini coret ya, coret. Ini M kuadrat ya. M dikali M di sini. Ini jadi nanti kalau M-nya keluar jadi M kuadrat. Jadi M-nya bisa keluar ya. Min X1 sampai 0. Nah, ini nanti tinggal. Ini di sini ada omega 1, ada omega 1. Omega 1 bisa keluar. Berarti ini di sini ada akar omega 1 ya. Ini tinggal X1 kuadrat min X kuadrat ya. Dx. Ini tinggal integral X1 kuadrat min X kuadrat dx. Nah, di sini akhirnya kita bisa lakukan substitusi sebenarnya. Substitusi X sama dengan X1 sin U. Gitu ya. Kita lakukan substitusi X sama dengan X1 sin U. Kenapa harus itu? Ya karena ya nanti akan menghasilkan bentuk yang enak. Jadi dx adalah X1 cos ya turunannya sin ya. Cos U du. Nah, terus sekarang kita tinjau ketika X sama dengan 0, berarti U sama dengan berapa? Ini 0 ya, berarti sin U sama dengan 0. U yang menghasilkan, sudut U yang menghasilkan nilai sin akhirnya 0 ya, 0 gitu. Terus selanjutnya sama ketika X sama dengan minus X1, berarti U harus berapa gitu kan? Kalau X1 sama dengan X1 sin U, min X1 ya. Berarti 1 min 1 sama dengan sin U. U berapa supaya hasilnya min 1 ya. Ya, ini berarti min pi per 2. Atau minus 90 derajat kan. Minus 90 derajat kan akan menghasilkan nilai min 1. Berarti di sini integralnya berubah menjadi integral. Nah, awalnya ini jadi minus pi per 2 sampai 0 ya. Ini M akar omega 1. Terus ini adalah X1 kuadrat min X1 kuadrat sin kuadrat U. DU adalah, dx adalah X1 cos U DU. Ini berarti tinggal jadi, aduh sorry kecoret. M akar omega 1 0, di sini X1 kuadrat tak keluarkan 1 min sin kuadrat U. Ini X1 ya. Cos U DU. Nah, ini apa? 1 minus sin kuadrat. Ya, cos kuadrat. Ini X1 kuadrat tak keluarkan jadi akar X1 kuadrat jadi X1 ya. Jadi tinggal M akar omega 1 X1 kuadrat integral minus pi per 2 sampai 0. Ini kan akar cos kuadrat U cos U DU ya. Cos kuadrat U ini kan kalau diakar ya cos U kan. Cos U kali cos U DU. Ini adalah cos kuadrat U ya. Ini adalah integral yang enak untuk kita hitung. Karena cos kuadrat U kita kemarin sudah pernah hitung ya. Itu akan nilainya sama dengan setengah 1 plus cos 2U. Jadi kita integralkan ini singkat cerita sebentar tak hitung dulu pakai kalkulator ya. Tapi kalau misalkan mau hitung ini bisa langsung. Nanti enak ya. Jadi nanti kalau integral ini ya berarti tinggal U per 2 ditambah sin 2U per 2. Gitu. Dengan batas dari minus pi per 2 sampai 0. Tak hitung pakai kalkulator dulu. Integral dari cos kuadrat U dari min pi per 2 per sampai 0. Oh, pi per 4. Jadi integralnya ini M akar omega 1 X1 kuadrat kalikan pi per 4. Jadi kita bisa peroleh ya integralnya. Ini hasilnya adalah yang di bagian sini itu adalah
M akar omega 1 X1 kuadrat Pi per 4. Ini nilai integral. Nah, ini kan mirip juga bentuknya. Ini nanti sama cara pengerjaannya. Nanti coba sendiri aja. Karena ini waktunya ini udah tinggal 15 menit ya. Kita cepat aja. Ini hasilnya sama ini. Ini hasilnya sama, tapi bedanya ini hasilnya M. Ini dengan mudah dibuktikan bahwa hasil integral ini M omega akar omega 2 X2 kuadrat Pi per 4 juga nanti. Berarti hasil integralnya tadi ketika kita coba sendiri untuk integral dari 0 X2 2M E min Vx. Oh, sorry. E min setengah M omega 2 X kuadrat dx ya. Ini tadi E-nya adalah setengah M omega 2 X 2 ya. X2 kuadrat. Jadi nanti hasilnya sama. Ini nanti hasilnya M akar omega 2 X2 kuadrat Pi per 4. Berarti di sini kita bisa peroleh ya M ya. Di sini kan sama ya tadi M ya. Terus Pi per 4 ya. Ada sama-sama Pi per 4. Terus kemudian dikalikan akar omega 1 X1 kuadrat tambah akar omega 2 X2 kuadrat sama dengan N plus setengah Pi di sini bar. Nih, kita akan cari energi dari bentuk ini. Nah, kita coret Pi-nya. Terus ini nanti aja, ini tinggal M per 4. Akar omega 1. Nah, X1 di sini, X1 kan bisa, X1 kuadrat kan kita bisa ganti ya di sini. Lagi-lagi kita bisa ganti. X1 kuadrat berarti adalah 2E per M omega 1. Dan di sini X2 itu adalah 2E per M omega 2. Kita bisa ganti 2E per M omega 1 plus akar omega 2, 2E per M omega 2. Sama dengan N plus setengah bar. Ini ada M coret, coret, coret. Sehingga kita bisa dapatkan, ini coret ya, ada duanya, tinggal 2. Berarti ini adalah setengah. Ini E per 2 adalah akar omega 1 per omega 1 ditambah akar omega 2 per omega 2. Kita kalikan ya. Jadi kita kalikan ini supaya kita bisa dapatkan bentuk perbagiannya. Jadi E dikalikan omega 2 akar omega 1 ditambah omega 1 akar omega 2 per omega 1 omega 2 adalah N plus setengah ya 2 Habar. Atau dengan kata lain, jawabannya tingkatan tenaga untuk sistem osilator harmonik tak selaras tadi adalah E sama dengan omega 1 omega 2 omega 2 akar omega 1 plus omega 1 akar omega 2 dikalikan N plus setengah 2 Habar. Ini jawaban nomor 1. Simpel kan? Simpel ya. Terus kemudian nomor 2. Selesaikan aja langsung. Berdasarkan hasil pada nomor 1, tentukan tingkat tenaga ketika sistemnya omeganya sama. Omega 1 sama dengan omega 2. Ya. Ini berarti sistem osilator harmonik biasa ya. Ini. Karena omega kiri kanan sama ya, berarti ini jadi, kita duga ini jadi sistem osilator harmonik biasa.
Terus kita duga energinya, oh ini energinya ya N plus setengah bar omega dong gitu kan. Tapi kita lihat pakai ini tadi ya hasilnya. Ini nomor 2A, itu berarti omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan omega, ya berarti E-nya jadi omega kuadrat, ya omega 1 sama dengan omega akar omega ditambah omega akar omega. N plus setengah 2 bar. Atau ini sama dengan omega kuadrat per 2 omega akar omega N plus setengah 2 bar. Ini coret ya. Coret-coret jadi omega per akar omega N plus setengah bar. Atau ini kalau tak kalikan akar omega semua di atas dan bawah, ini tak kali akar omega. Ini E-nya, EN ya. EN jadi N plus setengah bar akar omega. Kenapa kok enggak E sama dengan N plus setengah bar omega? Ini kok akar ya? Padahal kan sistemnya harusnya jadi sistem osilator harmonik yang biasa. Tapi kita tunggu dulu, kita lihat. Awalnya kita di sini definisikan omeganya kan omega aja ya, bukan omega kuadrat. Seharusnya kalau sistem OH biasa itu kan potensialnya ya setengah M omega kuadrat X kuadrat. Jadi omeganya harus kuadrat ya, supaya nanti menghasilkan ini tuh H bar omega. Jadi sebenarnya akar omega, kenapa gak omega? Ini karena alasan potensialnya tadi. Potensialnya tadi bentuknya setengah M omega X kuadrat, bukan setengah M omega kuadrat X kuadrat. Jadi kalau nanti potensial di soal itu omega kuadrat ya, omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, seharusnya nanti bentuk tingkatan tenaga osilator harmoniknya ketika omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan omega, ya nanti seharusnya akan sama dengan N plus setengah H bar omega. Selanjutnya yang B. Ini kasus ketika omega 1 sama dengan infinite dan omega 2 sama dengan omega. Omega 2 sama dengan omega. Ini gimana ini? Ini nanti, oke, berarti kita limitkan ya. Limitkan omega 1 mendekati tak hingga untuk tadi omega 1, omega 2, omega 2, omega 1 akar omega 2 ditambah omega 2 akar omega 1. Halo, ya ini ketemu kalkulus lagi. Ya, ngitung limit. Kita limitkan omega 1 menurut tak hingga. Ya, caranya gimana? Coba kita bagi dulu. Ini supaya di sini nggak ada tak hingga kan, kita pengen hilangkan omega 1 di sini ya. Supaya nanti kalau kita substitusi kan di sini nggak jadi kacau ya. Ini kan masih kacau ya, omega gitu kan. Nah, tak hingga kali omega 2. Jadi kita bagi seper omega 1 dulu. Ini tinggal jadi limit omega 1 mendekati tak hingga. Ini tinggal jadi omega 2. Ini hilang ya. Jadi tinggal akar omega 2 ditambah omega 2 dikali omega 1 per omega 1. Ini sama aja limit omega 1 mendekati tak hingga. Omega 2 dibagi akar omega 2 plus omega 2 per akar omega 1 kan ini. Akar omega 1 per omega 1 kan seper akar omega 1 kan. Ya. Terus baru bisa kita substitusi ya omega 1 tak hingga ya. Nah, ini nanti jadi hilang ya. Karena sesuatu dibagi akar yang sangat banyak ya, ini hilang karena mendekati 0 ya. Jadi hasil limitnya itu tinggal omega 2 per akar omega 2 atau eh, akar omega 2. Karena omega 2 itu adalah omega ya berarti akar omega.
Sehingga tingkatan tenaganya En itu adalah N plus setengah babar akar omega. Lagi-lagi mirip dengan, bukan mirip, sama ya, sama dengan poin A ya. Jadi ini tadi pendekatannya omega 1 infinite, omega 2 omega. Tapi nanti bisa juga jadi latihan ya. Ini kan berarti ketika omega 2-nya infinite kan jadi sistem potensialnya gini. Nah, ini kalian bisa coba jadikan latihan mandiri ya. Ini Vx, ini X, jadi gini ya. Tak hingga kan di sini. Terus ini jadi gini. Jadi Vx ini nilainya tak hingga di X kurang dari 0 dan nilainya adalah setengah M omega X kuadrat di X lebih dari 0 ya. Hmm, enggak lebih dari sama dengan 0. Ini kan berarti adalah kasus satu classical turning point plus satu potensial tak hingga ya. Jadi nanti persyaratan kuantisasinya adalah N plus 3/4 pi ya. Jadi nanti coba latihan aja. Nah, dibandingkan dengan yang ini tadi ketika kita asumsikan tadi pakai dua classical turning point ya, terus kemudian kita limitkan energinya dengan yang ketika kita pakai kasus satu classical turning point plus satu potensial tak hingga di sini. Kita ya nanti jadi latihan aja, terus buktikan ya apakah nilai EN-nya sama ya. Gitu aja sih. Nah, ini pas ya, sudah jam 10 ya. Kira-kira sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Ini yang ikut tutor cuma orang 3. Ya, berarti tutor malam hari tidak efektif ya. Ini nanti tak tanyakan aja di grup apakah tutorial minggu depan bisa di reschedule karena kita lihat di sini tutor malam-malam sangat tidak efektif ya. Banyak yang ngantuk. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, kalau begitu insya Allah aman dan semoga ini bisa jadi apa ya, bisa jadi sedikit ide buat teman-teman untuk mengerjakan soal nanti ketika ketemu metode KB ya. Ini perhatikan. Begitu, aku stop recording.